Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dibahas tentang sholat sebagai sistem pengendalian hasrat kejiwaan kita. Bukan itu saja, ada beberapa ketika sholatnya benar pasti ada hak-hak fakir miskin pada persentase harta yang kita upayakan dengan cara yang halal, gitu ya. Kemudian orang-orang yang punya orientasi masa depan akhirat, gitu ya, sehingga menimbulkan jiwa-jiwa yang takut khawatir akan masa depan akhirat, gitu ya. Sebab apa? Yang mengamankan seseorang itu hanyalah ya, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah kalau mempraktekkan standar keadilan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat ya, karena begitu dominannya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Baik nikmat yang lahir yang bisa kita dengar lewat telinga, kita pandang lewat mata kita, kemudian daya khayal kita ya. Apalagi ada nikmat-nikmat yang sifatnya batin, yaitu berupa ketenangan hidup gitu ya. Maka ya, disebutkan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, ayat 26 ini ya. Dan orang-orang yang membenarkan ya, yang dasar pembenarannya itu apa? Biyaumiddin, hari pembalasan. Nah, surat Al-Ma'arij itu ya. Nah, saudara sekalian, pada hari pembalasan itu ada apa kan itu kan? Bukan sekedar percaya peristiwanya, tapi ada pembekalan berupa pemahaman. Di sanalah ya, semua rahmat Allah ditumpahkan, sehingga manusia masing-masing memiliki apa? Perasaan penyesalan itu ya. Pelaku kejahatan, kenapa saya tidak berhenti? Orang-orang yang taat, kenapa tidak saya tambah dulu itu? Gitu ya. Sehingga walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka itu min adzabi,
karena ancaman azab Allah, Tuhan mereka musfikun, ya, teramat tercekam itu ya. Sehingga apa? Kedekatannya kepada Allah sudah menggunakan pendekatan apa? Supaya Allah meridhoi semua ketaatan. Sebab tanda orang diridhoi adalah bisa melaksanakan taat. Kemudian memohon kepada Allah supaya ketaatannya ini semata menunaikan hak-hak Allah. Nah, kemudian apa? Inna adzaba rabbihim, ayat 28 ini. Sesungguhnya sanksi azab, siksaan pengatur, pencipta, pemelihara mereka itu ghairu ma'mun, tidak merasa aman. Makanya kita dilarang merasa aman dari ancaman azab atas kemaksiatan, sementara pemberian Allah tidak terhenti. Itu kan harus menimbulkan rasa takut ya. Bukan sebagai pembenaran, buktinya saya jauh dari Allah, nikmat tidak pernah terhenti. Maka yang semacam ini disebut apa? Tulul amal itu. Orang-orang yang angan-angannya panjang. Justru ketika kita taat itu justru tidak boleh merasa aman. Justru di dalam taat itu ya, banyak sekali keterlenaan. Apa? Orang membanggakan ketaatannya, seolah-olah ketaatan itu bukan sebuah kenikmatan yang harus disyukuri dengan kenikmatan berikutnya. Itu ya. Sebab apa modal iblis menentang Allah itu? Kami kan disejajarkan dengan para malaikat dalam bentuk ketaatan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak. Sementara kami ini jauh sebelum Adam itu sudah bertasbih kepada Engkau ya Allah. Bihamdika dengan memuji. Jadi ibadahnya itu sudah pujian kepada Allah. Bukan itu saja, wa nuqad disulak. Kami mentakdiskan hanya Engkau yang layak memuji. Sebab Allah itu tidak terpuji karena pujian. Allah itu tidak agung karena diagungkan, bukan. Jadi semata-mata kami ini ya Allah takdis kepada Engkau ya. Itu berarti apa? Modalnya apa? Tapi Allah kan tahu dari jajaran kelompok mereka itu ada yang merasa memberikan sesuatu kepada Allah. Maka kalau Allah menggunakan standar keadilan, tidak ada yang selamat. Sebab akan ditimbang antara pemberian Allah yang tidak terhingga itu dengan ketaatan kita. Padahal ketaatan kita itu nikmat yang harus melahirkan kenikmatan syukur berikutnya, itu ya. Nah, maka orang-orang yang bahagia itu apa? Tidak merasa aman karena ketaatannya. Justru ketika kita taat malah butuh fakir kepada Allah. Kenapa? Banyak orang-orang yang tergelincir oleh ketaatannya. Buktinya siapa? Ya, sebelum disebut iblis itu termasuk jajaran orang-orang yang nusabbihu bihamdika wa nuqaddis ulak ini. Nah, kemudian ini sumber-sumber kebahagiaan ini. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu ya, li furujihim ya, buat furujihim, farji itu kemaluan. Jadi alat vitalnya itu hafidun, orang-orang yang menjaga, memelihara. Dengan apa? Ya, disalurkan lewat saluran syariat. Yang punya libido itu kan bukan manusia saja, hewan juga punya. Yang senang lawan jenis itu bukan manusia saja. Tapi kenapa manusia yang dikasih standar aturan? Karena manusia itu punya sejarah. Nah, sejarah yang dibangun itu sejarah nabi-nabi. Nabi itu punya keluarga. Nabi itu juga mencari nafkah. Nabi itu juga mengkhawatirkan keluarganya. Nabi itu diberi oleh Allah tanggung jawab kepada menjaga keluarganya. Maka menyalurkan hasrat biologis sesuai dengan syariat Islam itu ibadah. Ada ajaran semacam ini. Ya, dalam alat kelamin kita itu ada nilai-nilai ibadah.
ada ajaran semacam ini. Sebab manusia itu bahaya. Nanti bukan lawan jenis, berjenis-jenis manusia itu, malah keluar dari jenisnya. Binatang bisa untuk pelampiasan hasrat seksnya itu. Berarti apa? Yang dibekali justru manusia. Supaya apa? Manusia mengenal Allah lewat nikmat. Itu ya. Allah itu dekat kepada kita. Dekatnya Allah itu tidak terukur. Ya. Aqrabu ilaikum min hablil warid. Jauh lebih dekat dari urat nadi kita ini. Urat leher ini. Itu artinya apa? Saat Allah melarang itu sayang, sebetulnya dekat itu. Seperti halnya saat Allah merintah. Tidak ada manusia tidak ada makhluk yang diperlakukan sedemikian sayangnya kecuali manusia. Itu ya, sampai malaikat itu kepada orang terdekat siapa? Wa idz qala rabbuka. Ingat saat pengaturmu Muhammad. Kenapa kau Muhammad? Ini tipe manusia unggulan, disebut insanul kamil, manusia sempurna. Ingat, jangan lupa, Muhammad, ka itu anta Muhammad. Lil malaikah, ketika mengatakan kepada malaikat. Kenapa harus diumumkan kepada manusia unggulan, kepada makhluk yang tidak pernah maksiat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku pelaku yang menjadikan di bumi ini wakil saya. Ada bobot nilai semacam itu, mewakili Allah. Itu ya, yang memberlakukan standar undang-undangnya. Ada hukum pernikahan, hukum jual beli, sampai hukum perang ada itu. Berarti apa? Dalam kisos itu ada hukum kehidupan, ada ajaran semacam itu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum setimpal membunuh itu harus dibunuh. Di sana ada jaminan kehidupan. Wahai orang-orang yang punya pikiran. Siapa yang diajak itu? Masya Allah. Ini kan bobot nilai yang tidak boleh dilupakan. Bukan menjadi malaikat, malah dibanggakan di hadapan malaikat. Harus sujud. Kenapa? Di dalam manusia itu ada program yang bukan dibikin oleh sesama kita. Program pernikahan, program jual beli, itu khalifah kan gitu kan ya. Nah, sehingga walladzina hum li furujihim hafizun ya, sehingga ada orang yang diangkat oleh Allah derajatnya. Kenapa? Ya, karena bisa memelihara, menjaga, menyalurkan nafsu biologisnya ini kepada yang benar. Sehingga Rasulullah pernah mengecam itu seorang sahabat yang menarik diri dari lingkungan sosial dan yang paling pribadi dalam urusan rumah itu. Nah, kalau sekarang itu ada ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu itu. Ya, ada seorang yang namanya Utsman ibn Mad'un. Itu kaya, ahlul ibadah, tampan. Sehingga istri-istri berbisik gini, di antara kita ini tidak ada wanita yang paling bahagia kecuali istrinya Utsman itu. Ya. Maka ibu-ibu mengatakan gini, itu yang kau lihat kan, tidak ada manusia istri yang paling tidak bahagia kecuali saya di antara kalian. Lu kaget itu. Kenapa? Ya semacam itulah istri saya, suami saya itu. Dia tampan. Itu ya. Dia ahlul ibadah. Itu ya. Tapi saya tidak pernah dikasih hak-hak saya sebagai seorang istri. Akhirnya apa? Ini terdengar sampai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil, ya, apa benar, ya, apa yang dikatakan istrimu itu? Ya, di malam hari kau gunakan bangun untuk Allah, siang hari puasa. Praktis hak-hak biologis orang-orang dekat kita tidak dapat apa-apa. Itu ya. Lalu Rasulullah mengatakan gini, ya, sesungguhnya dua belah matamu itu punya hak untuk ditidurkan. Itu ya. Wa inna li ainaika alaihima haq. Sesungguhnya kedua belah matamu itu punya hak untuk kau istirahatkan. Itu ya. Wa inna li jasadika alaihi haq. Ya, postur tubuhmu itu punya hak. Wa inna li zaujika alaihal haq. Istrimu itu punya hak. Wa'tikulladzi haqqin haqqahu. Berikan hak-hak sesuai dengan
yang memilikinya. Nah, itu ibadah dalam Islam, menempatkan sesuatu pada sesuatu yang menempatkannya itu ada aturannya. Itu ya. Mungkin kita bertasbih ya, tapi tasbihnya itu kan, apakah Allah itu suci karena tasbih kita? Enggak kan? Allah terpuji karena pujian kita? Enggak kan ya? Sampai Allah itu mengecam orang-orang yang tidak peduli kepada lingkungan dekat. Ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Masya Allah ini dari langit loh ya, menyalurkan hasrat-hasrat biologis kita sesuai dengan cara Islam. Wow, itu jaminannya apa? Orang-orang yang bahagia. Bukan menghilangkan, tidak bisa, bukan ajaran Islam. Sebab Islam itu ajarannya ilmiah dan alamiah. Alamiah tidak melawan kodrat, justru memfasilitasi kodrat-kodrat sesuai dengan kodratnya. Makanya ilmiah kan. Nah, sehingga illa dikecualikan ala azwajihim, atas pasangan-pasangan mereka, istri mereka. Au ma malakat, atau yang dimiliki aimanuhum, tangan kanan mereka. Artinya apa? Ini kan konsekuensi perang. Ya, malah tidak ada agama yang memberikan fasilitas khusus bagi tawanan perang. Ya, jadi mengikuti standar internasional. Tawanan perang itu kan harus diperlakukan dengan sesuai standar internasional. Coba yang terjadi itu, ya, para wanita Palestina muslimah itu perkosa oleh tentara-tentara Israel, dan Amnesty Internasional itu tahu itu ya, sampai dalam ajaran Islam tawanan perang itu punya hak. Maka bagaimana? Boleh dinikahi, maka maharnya apa? Dibebaskan, itu mahar ya, jadi mengikuti hukum internasional itu. Sehingga Amnesty Internasional harus memperhatikan masalah-masalah ini. Loh, kalau tidak diboleh muslim kalau jadi tawanan ya diperlakukan semacam itu. Jadi boleh, terserah ya, dengan tebusan dibebaskan atau dibebaskan dengan syarat, boleh. Karena apa? Itu konsekuensi perang ya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela dalam masalah ini ya, tidak tercela ya. Coba tawanan-tawanan Zionis Israel mengatakan justru ancaman bagi kami adalah pemimpin-pemimpin kami. Kenapa? Mereka dijadikan alat untuk apa? Penindasan. Kejam apa enggak? Karena mereka tidak punya hukum-hukum semacam ini, tidak punya, hanya Islam yang punya. Maka famanib tawo, siapa yang mencari ya, mencari jalan keluar. Ibtigho itu kan mencari dengan serius. Orang akan serius kalau untuk hal-hal yang disukai ya. Maka famanib tawo, siapa yang dengan serius mencari penyelesaian wara'a dzalika, selain itu dari Allah, wa ulaika humul adun, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Ini bisa dibuktikan secara kejiwaan ya. Orang-orang yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tidak menggunakan cara Islam pasti akan menimbulkan jiwa-jiwa kebinatangan, baik binatang ternak maupun binatang buas. Coba, apa ndak jijik ya? Ya. Kehormatan wanita itu jadi komunitas dagang itu gimana? Itu bisa jaringan internasional, bisa penculikan, bisa itu terjadi. Sampai organ tubuh manusia itu dijadikan komoditas dagang, bisa. Dan itu terjadi pada masyarakat, bukan masyarakat prasejarah, hari ini terjadi terus. Perburuan manusia hanya untuk kesenangan. Hadirin rahimakumullah. Jadi seperti belanti sapi dinilai. Sekarang kan gitu kan, aurat sudah menjadi komoditas ya, dagang, sehingga busana-busananya pun demikian. Itu apa? Sebagai konsekuensi penolakan terhadap ajaran Islam, yang ajaran Islam itu tidak saja berbicara tentang fisik tapi psikis manusia. Ini penyelesaian. Makanya famanib tawo, maka siapa yang serius ya mencari jalan penyaluran selain itu, mereka lah orang-orang yang melampaui batas.
Dan ini hadirin rahimakumullah digunakan oleh musuh Islam sebagai cara menundukkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu li amanatihim, buat amanah-amanah mereka, wa ahdihim, janji-janji mereka, raun, orang-orang yang memelihara. Jadi memelihara amanat itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengikatkan iman itu dengan amanat. Bisa dipercaya enggak? Ya. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada kata iman bagi orang-orang yang tidak memiliki amanat. Jadi kalau dikasih kepercayaan khianat. Ya. Tidak ada kata iman bagi orang-orang yang saat dikasih kepercayaan tidak bisa memelihara kepercayaan itu. Berarti apa? Ini untuk Allah apa untuk kita ini ajaran Islam ini? Untuk kita. Allah tidak butuh. Justru diturunkan ajaran Islam itu sebagai standar ring pengaman atas yang paling bahaya, yang paling dekat, yaitu nafsu kita. Hadirin rahimakumullah, ini penjelasan. Ya. Walladzina, dan orang-orang hum yang mereka itu bisyahadatim, dengan kesaksian mereka, qaimun, yang selalu menegakkan persaksian. Apa? Adil. Ya, adil. Apakah bisa adil? Ya. Orang-orang yang agamanya tidak ada konsep keadilan. Terhadap dirinya saja tidak adil, apalagi orang dekatnya, apalagi yang lebih jauh. Tidak bisa. Sampai Rasulullah SAW, kepada dirimu adil, berikan kedua matamu hak, badan untuk dikasih istirahat, dan orang-orang dekat punya hak-hak yang itu harus ditunaikan itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, surat Ma'arij ini artinya apa? Kita bisa mendaki lewat ya yang sudah Allah salurkan itu. Ya, ada satu hadis itu ya, Rasulullah itu kalau menilai itu tidak macam-macam ya, prestasinya itu. Ya. Dan itu benar bisa digunakan itu. Lewat itu kita terangkat derajat. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah khairukum linisai, terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada pasangan hidupnya. Wa ana khairukum linisai, akulah contoh terbaik kepada istri saya. Itu kan bisa lewat rumah itu ya, mari sih mendakian ini. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, yang paling pribadi disentuh oleh ajaran Islam, dikasih. Ini standar menaikkan derajat keimanan seseorang. Itu ya. Maka walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, memelihara perjanjian-perjanjian yang terjadi, tidak pernah khianat. Itu ya. Kemudian walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Ya, kalau sebelumnya kan alladzina hum ala sholatihim daimun, itu pengaruhnya. Itu ya. Nah, pengaruh ini dipelihara terus. Berarti di dalam sholat apa di luar sholat ya? Di luar sholat. Batalnya sholat itu di dalam sholat, tapi batalnya fungsional sholat itu banyak di luar sholat. Makanya di sini walladzina hum, dan orang-orang ala sholatihim, atas sholat mereka itu dayanya tadi yuhafidun, ya, menjaga, memelihara. Hafadho yuhafidu itu saling. Artinya apa? Daya ini jangan dihilangkan. Berarti apa? Pembatal sholat itu di dalam sholat, ya, kentut umpamanya ya. Tapi pembatal fungsional sholat itu banyak terjadi di luar sholat. Ini yang dikatakan antara obat dengan pantangannya dicampur. Ini masalahnya itu ya. Sehingga orang mengatakan buktinya apa? Sholat pelaku kejahatan. Kenapa demikian? Karena pantangannya sholat ini justru dilakukan. Nah, memelihara ini lebih sulit daripada membangunnya tadi. Maka aqimus sholat itu membangunnya, tapi yuhafidun, memelihara daya ini penting. Memelihara daya. Kalau daya ini lemah, hantaman setan akan jelas dari luar.
Kenapa kok dari luar lebih kuat? Karena dari dalam tidak punya pertahanan itu tadi. Makanya bahasanya hafidhu, saling jagalah kamu ala sholawat, atas sholat, was sholatil wusta, sholat antar waktu. Ya, ada yang mengatakan macam-macam, pergantian waktu, itu ya, siang malam subuh, itu ya, ada siang sore, pagi sore, asar, itu kan ya, kan antar waktu ini. Kenapa? Antar ini bahaya, itu ya. Makanya Rasulullah ketika matahari tenggelam ini jangan sholat, itu ibadahnya setan, itu ya. Baru muncul jangan sholat sampai naik 1 meter baru ada sholat. Kenapa ini saat-saat kritis kejiwaan manusia mengalami masalah-masalah, masa-masa labil itu. Jadi, nah, di sini hanya pakarnya yang meneliti tentang itu kan. Tapi informasi dari ayat Quran itu wassolatil wusta, sholat pertengahan, artinya apa? Antara waktu itu tadi. Coba luar biasa ya. Sholat sebagai perlindungan, memasuki aktivitas pagi sebelum ada kegiatan apapun, sholat subuh. Nanti terjadi proses ya, kotor karena aktivitas, nanti ada dibersihkan dengan zuhur. Kemudian setelah zuhur ada aktivitas, ada asar. Nah, kalau umpamanya kita ibaratnya perjalanan luar kota, ada rest area. Kalau ada kejenuhan itu kita ada sholatnya, pembersihnya, masya Allah. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, itu sholat itu tidak bisa digantikan sebagai sistem perlindungan di saat yang sama pembersihan terhadap gangguan-gangguan kejiwaan manusia. Kemudian ulaika, mereka itulah fi jannatin, di dalam surga, mukramun, yang dimuliakan. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi fasilitas surga itu harus kita tingkatkan lewat kualitas kemurnian ibadah. Itu ya. Sebelum kita disibukkan di neraka karena azab. Orang-orang ahli surga disibukkan menikmati nikmat. Tapi ada orang khusus yang disibukkan apa? Untuk hubungan dengan yang menciptakan kenikmatan-kenikmatan. Dan itu Rasulullah menegaskan itu. Fiha ma la ainun ra'at, di lokasi itu ada yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah keindahan suara itu didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbin basar, dan belum pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Kenapa? Tidak ada bahan pembandingnya itu. Ahli neraka sibuk memanggil-manggil Allah, itu ya. Ahli surga sibuk dengan kenikmatannya. Nah, di sini mukramun itu ada tingkatan yang dimuliakan, bukan dimuliakan dengan fasilitas. Ya, kan di dalam surah Al-Baqarah ini, kullama ruziqu minha, ya, min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka dikasih konsumsi buah-buahan, ini kok seperti buah dulu ya. Itu ya. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, dan dikasih yang sejenis. Berarti apa? Kenikmatan sandang, pangan, papan, hubungan lawan jenis, itu beda-beda. Mukramun itu dimuliakan, ada tingkatan ya. Daripada kita sibuk nanti di neraka sebut-sebut Allah, 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 Allah. Siapa yang bisa menghentikan? Di surga sibuk dengan apa? Menikmati nikmat. Tapi ada orang-orang khusus ya, mereka sudah melupakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dinikmati di dunia. Apa itu? Yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar, dan itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtiin, ya. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhtiin, ya. Maka mengapa sih? Ya. Alladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri, qibalaka datang setelah, ya. Qibalaka, ya, datang menghadap engkau, muhtiin, dengan segera.
Artinya apa sih? Kenapa sih dengan daya tarik semacam ini tidak segera menghadap kepada engkau? Karena tidak ada alasan untuk menolak ajaran yang dibawakan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Jadi mereka sebetulnya tidak punya bahan untuk menentang ajaran yang dibawa. Melihat Rasulullah saja itu dapat hidayah kok. Berarti kalau tidak dapat hidayah ada apa itu? Ada sekat. Itu ya, sekat. Coba kalau orang menggunakan akal sehatnya gini. Ya Allah, kalau memang saya ini hati saya masih kotor, bersihkan supaya saya dapat menerima Al-Quran. Bukan gini, ya Allah, kalau memang Quran itu benar, datangkan hujan batu kepada kami. Hatinya kan kasar itu ya. Coba bahasa-bahasa Al-Quran yang disentuh mana itu? Kalau akal tidak bisa, coba diasak merasakan. Loh, kalau kamu melaksanakan sebuah kejahatan, loh kamu mau berbuat jahat kepada selain kamu, coba rasakan ya. Kalau kamu menjadi korban itu gimana? Itu kan sentuhan batin itu ya. Kalau kamu sendiri saat itu jadi korban kejahatan itu gimana? Loh, Al-Quran kan ngerti gitu. Allah itu dekat kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya tentang aku, lu kenapa bertanya tentang fa inni qarib? Bukan jawablah aku dekat, aku ini dekat. Itu ya. Nah, bagaimana kita bisa merasakan kedekatan ini kalau kita tidak membuktikan ya sebuah tahapan memerangi hawa nafsu kita itu. Karena ini lawan sengit ya, yang seharusnya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang berpikir jernih menolak Rasulullah itu tidak ada alasan untuk menolak. Itu ya, tidak ada alasan untuk menolak. Seperti halnya ketika kita berhadapan dengan Quran itu. Anil yamini, dari kanan, wa anis shimal, dan dari arah kiri, izin, dengan berkelompok-kelompok. Jadi ini daya tarik, nanti kamu digiring, itu ya. Dari kanan, dari kiri, dengan berkelompok-kelompok. Yang masing-masing itu merasa tersiksa. Kenapa? Yang ahli neraka merasa, kenapa saya dulu itu tidak menjadi muslim ya. Dalam surat Al-Anfal gini ya, dalam surat Al-Anfal itu ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Masing-masing orang kafir itu menyesal kenapa dulu tidak muslim ya. Dengan standar keislaman yang paling apa ya, muslim itu melanggar sampai dosa besar iya, tapi muslim tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka andaikan jutaan tahun itu masih ada peluang untuk dibersihkan dengan proses pembersihan di neraka itu. Maka hadirin rahimakumullah, kita ini kelompok kanan apa kelompok kiri itu ya. Sehingga tidak seorang pun muslim yang masuk surga kecuali ditunjukkan tempatnya di neraka. Sebetulnya kamu di neraka itu, tapi posisimu diduduki orang kafir. Bertambah apa? Syukur dia kepada ya Allah. Tidak seorang kafir yang masuk neraka kecuali ditunjukkan tempatnya di surga ini. Sebetulnya kamu di sana ini, di tempat ya orang muslim. Tambah menyesal ya. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, ya, ketika kita kesadaran batin kita ini disentuh oleh Allah semacam ini, supaya apa? Kita ini lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Allah itu dekat saat melarang maupun merintah. Kenapa? Allah tidak memetik apapun manfaat maupun bahaya atas standar larangan perintah yang Allah turunkan kepada kita. Nah, kedekatan ini yang seharusnya kita pakai. Ayat apakah ingin kullu mri'in, setiap orang minhum di antara mereka itu ayat hula, untuk dimasukkan jannatan na'im, ya, taman yang penuh kenikmatan. Nah, ini kan artinya apa? Pasti berharap ya melihat surga, masya Allah, menyesal yang penyesalan tiada guna. Ketika melihat neraka, menyesal penyesalan yang tiada guna bagi masing-masing orang kanan maupun kelompok kiri itu tadi. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, sabar itu sejenak.
Kenapa? Di sana sehari 1000 tahun, kita gunakan goresan dalam batin kita ini. Sehari di sana 1000 tahun. Andaikan kita ibadah 1000 tahun, kalau standar keadilannya diberlakukan oleh Allah, tidak ada yang masuk. Itu hanya menikmati sehari saja di akhirat. Maka kita bersabar, ya, menanggung derita. Ya, padahal di dunia itu tidak ada derita kecuali diiringi sebuah kenikmatan, kebahagiaan. Itu sifat karakter dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Nah, ini ya, ini yang harus kita takut. Inna, sesungguhnya kami khalaqnahum, menciptakan mereka, mimma, dari apa? Ya'lamun, yang mereka ketahui. Apa maknanya? Pengetahuan Allah itu sudah diberitahukan. Apa? Bahwa Allah itu punya hak mutlak. Terserah kita ini. Memang diberitahukan bahwa kita ini tugas hamba. Pertanyaan berikutnya, lah apakah Allah butuh dihamdi yang kita menghamba kepadanya? Allah memberitahu batasan kita, saya dicipta untuk menghamba dengan standar penghambaan Islam. Pertanyaan berikutnya akan muncul. Fa'alu lima yurid Allah. Allah itu Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, wilayah kita adalah bahwa saya diciptakan untuk melaksanakan standar qadarnya. Allah punya qadar larangan. Itu wilayah kita. Jangan ngakali. Ya, bagaimana larangan jadi perintah, jangan. Allah punya standar perintah. Itu wilayah kita, jangan pernah ngakali, perintah jadi larangan. Itu namanya qadar bahaya. Sudah Allah sebutkan qadar bahaya sudah dilarang, qadar selamat sudah diperintah. Tapi Allah punya apa? Qada, keputusan, dan itu wilayah mandiri Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu. Itu ya. Wilayah kita, Allah punya qadar, bahaya sudah dilarang, selamat sudah diperintah. Tapi Allah punya qada, keputusan yang sudah diputuskan. Ini ya. Ada seorang yang namanya ya, Imam Ar-Razi. Ya. Apa yang menjadi arah sumber ketakutanmu selama ini yang tidak pernah sirna dari dirimu? Saya tidak tahu Allah ciptakan saya ini untuk apa. Dari titik ini saya takut ya. Kenapa? Allah punya qada. Buktinya apa? Itu tadi, orang kafir masuk neraka, tunjukkan sebetulnya kamu di surga. Tapi tempatnya orang mukmin. Tidak seorang mukmin masuk surga kecuali itu. Sebetulnya kamu di neraka, ditempati orang kafir itu. Nah, inilah hadirin rahimakumullah yang harus kita pasang di dalam diri kita. Saya tidak tahu Allah ciptakan saya itu untuk apa. Wilayah saya hanya hamba. Tapi Allah sudah punya qada. Maka ketika kita melaksanakan ya qadar-qadarnya tadi, mendapatkan resiko, nah, setelah peristiwa itu namanya takdir. Takdir itu setelah peristiwa. Tapi kan masih di dunia, ada evaluasi ulang. Ya Allah, saya maksiat, saya dapatkan resiko dunia. Alhamdulillah ya Allah, saya masih Kau beri hidup ini, saya bisa taubat kepada Engkau. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah menolak taubat hamba-hambanya. Itu ya. Oleh karenanya ada hikmah. Hikmahnya gimana? Iya. Selagi kita di dunia ini, kita bisa mengevaluasi diri dengan koresan-koresan peristiwa yang menyedihkan maupun yang membahagiakan tadi. Supaya apa? Kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kami yang menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Ya. Buktinya apa? Sudah diberitahukan. Ini boleh, ini tidak boleh. Konsekuensinya sudah ditunjukkan. Kalau tidak yakin, analisa orang-orang yang menentang nabi-nabi. Kalau tidak percaya, analisa akibat orang-orang yang mentaati nabi-nabi. Itu bahan kita di dunia. Maka fala, ya, tidak uksimu, aku bersumpah, itu Allah ya, birabbil masyarik, ya, dengan Tuhan yang mengatur timur wal maghrib dan mengatur barat.
inna sesungguhnya kami ini laqadirun adalah orang-orang yang kuasa menentukan ketentuan-ketentuan. Itu ya. Maka aku bersumpah bi rabbil masyarik, itu Rasulullah Muhammad SAW ya, yang ayat 36 ini. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtiin. Ya. Kenapa sih orang-orang tidak bersegera menghadap kepada engkau dengan mengikuti petunjuk-petunjukmu Muhammad? Apa? Ala an nubaddila khairam minhum. Kami kuasa untuk mengganti jauh lebih baik dari mereka. Jadi kalau Allah itu ya mau disirnakan semuanya manusia ini, tapi Allah masih memberikan kesempatan-kesempatan kita di dalam kehidupan ini yang mengembirakan kita. Allah pernah bersabda di dalam hadis qudsi ya, laulam tadnabu, hei manusia, kalau di antara kalian itu tidak ada orang yang berbuat dosa ya, maka akan kami datangkan orang-orang yang berdosa, mereka bertobat kepadaku dan kuterima tobatnya. Maka fadharhum, biarkan mereka, yahuzu, tenggelam, wayal abu, dan main-main. Kenapa? Hidupnya hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hasrat kesenangannya tanpa disalurkan standar yang benar. Ya, yahudu itu bertenggelam, berkelimang ya dalam permainan, sehingga apa? Main-main, tidak ada sistem permainan yang dianut. Hatta yulaku yaumuhumul ladzi yu'adun, sampai mereka menjumpai hari yang dijanjikan. Apa itu? Yauma yakhrujuna minal ajdas, pada hari mereka keluar dari kubur-kubur mereka siroan dengan cepat. Ka'annahum, seorang mereka itu ila nusubin yufidun, kepada ya nusub, berhala-berhala ya yang pergi dengan segera. Kenapa? Manusia punya daya tarik kepada apa yang dipandang bisa melindungi. Nah, kita ini punya daya tarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khosyiatan absaruhum, sambil menundukkan pandangan mereka, tarhaquhum dzillah, yang diliputi kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang mereka diancamkan dengan hari itu. Hadirin rahimakumullah, masa depan kita adalah masa depan keabadian ya. Habitat kita ini seharusnya kembali kepada habitat surga. Jangan sampai kita tidak kembali kepada habitat asli kita. Kenapa? Leluhur kita diciptakan di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan untuk melakukan sebuah perjalanan kilas balik, yaitu disambut dengan penuh sukacita oleh makhluk-makhluk Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini masa depan kita. Sudah saya. Semoga yang kita telah dengan keterbatasan pemahaman kita diantarkan oleh Allah menjadi petunjuk bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.